Pemirsa, Kementerian Keuangan dan Polri menyita 87 kontainer bermuatan 1.802 ton minyak sawit mentah. Muatan senilai 28,7 miliar rupiah itu hendak diekspor ke Cina secara ilegal untuk menghindari pajak. Tim Operasi Gabungan Polri dan Kementerian Keuangan menyita 87 kontainer bermuatan 1.802 ton produk turunan minyak sawit mentah atau CPO di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Muatan senilai 28,7 miliar rupiah ini merupakan milik PT MMS. Barang ini sedianya hendak diekspor ke Cina dengan melanggar ketentuan ekspor minyak sawit mentah. Saat diperiksa, barang ini ternyata memiliki perbedaan data untuk menghindari pajak. Kita akan bicarakan dengan Dirjen Bea Cukai, yang jelas dari Satgas optimalisasi kan sudah menemukan. Nanti begitu kita rapatkan di situ memang ada potensi penegakan hukum, potensi pelanggaran, menyangkut proses pelanggaran hukum, apakah itu tipikor ataukah kasus yang lain, tentunya akan kita rapatkan untuk kita lakukan penegakan hukum. Dan yang utamanya tentunya kita ingin agar kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi ini bisa kita kembalikan untuk negara. Pak, apakah saat ini ada target, Pak, yang akan... Ya, ada beberapa perusahaan, tapi tadi satu yang baru disebutkan, yang lain juga ada. Berarti tersangkanya kok? Tentunya nanti secara bertahap akan dilakukan pendalaman. Kini petugas masih mendalami pemeriksaan kasus ini dan terus memeriksa pihak-pihak terkait. Pengungkapan kasus ini diharapkan bisa mencegah kebocoran keuangan negara dan memaksimalkan penerimaan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani menghormati putusan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pelanggaran kode etik 5 anggota DPR nonaktif. MKD memutuskan Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adis Kadir akan kembali aktif sebagai anggota DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani menghormati putusan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait kasus pelanggaran etik 5 anggota DPR nonaktif, yakni Adis Kadir, Nafa Urbah, Ahmad Sahroni, Surya Utama alias Uya Kuya, dan Eko Purnomo. Namun Puan mengaku tetap akan mendalami putusan MKD dan berkoordinasi dengan pimpinan DPR lain. Ya, kita hormati yang menjadi keputusan MKD dan akan kita tindak lanjuti apa yang menjadi keputusan tersebut. Ini kan salah satunya kan Pak Adis kan diminta untuk langsung aktif kembali. Kalau dari pimpinan ini hari ini ada agenda apa sih dan sudah melibatkan Pak Adis atau belum? Kita lihat dulu kemarin keputusannya seperti apa, dan hari ini belum ada agenda apa-apa karenanya nanti mungkin saya akan bicara dulu dengan para pimpinan yang lain terkait dengan keputusan MKD yang baru diputuskan. Sebelumnya, MKD menjatuhi putusan berbeda terhadap 5 anggota DPR nonaktif. Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik dan dihukum nonaktif selama 6 bulan sejak ia dinonaktifkan dari DPP Partai Nasdem. Artinya, Sahroni baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Maret 2026 mendatang. Politisi PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio juga dihukum nonaktif selama 4 bulan karena terbukti melanggar kode etik. Artinya, Eko Patrio baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Januari 2026. Politisi Nasdem Nafa Urbah terbukti melanggar kode etik dan dihukum nonaktif selama 3 bulan. Nafa baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Desember 2025. Selain 3 anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik, MKD juga memutuskan mengaktifkan kembali politisi Partai Golkar Adis Kadir. MKD menyebut Adis Kadir tidak terbukti melanggar kode etik. Sementara itu, politisi PAN Surya Utama atau Uya Kuya juga dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik dan mengaktifkan kembali Uya Kuya sebagai anggota DPR.
Akhir Agustus lalu, 5 anggota DPR dinonaktifkan dari partai politiknya masing-masing karena sikap dan pernyataannya dianggap kontroversial hingga memicu aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mahalnya harga kebutuhan pokok membuat warga Tangerang menyerbu gerai paket pangan murah. Mereka bahkan rela antre berjam-jam demi bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga murah. Ratusan emak-emak berebut paket pangan murah yang digelar Pemkot Tangerang. Warga yang berasal dari sekitar Cikupa, Tangerang, Banten, rela antre berjam-jam demi bisa menebus paket pangan murah. Operasi pangan murah bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat mengatasi kenaikan harga pangan di pasaran. Upaya ini adalah bahagian daripada kepedulian kita semua, termasuk pemerintah daerah, meringankan beban masyarakat dari sisi kebutuhan sembako. Nah, program ini adalah program warung tekan inflasi di Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Warga pun menyambut baik pasar murah ini, lantaran harga pangan yang ada di pasaran terus naik. Beli cabai, beras, minyak gula. Berapa duit? Kehabisan. Abang kehabisan. Padahal butuh bawang. Berapa duit itu? Semuanya? Ini semua 47.000. Kalau beli di pasar dapat nggak itu? Enggak. Lebih mahal. Di sini warga bisa mendapatkan beras, minyak goreng, bawang, hingga cabai jauh di bawah harga pasar. Bahkan beras premium bisa dibeli warga seharga Rp7.600 per kilogramnya. Sementara di pasaran, harganya mencapai Rp14.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Fenomena perceraian akibat kenaikan status ASN marak terjadi. Apa penyebabnya? Informasinya usai jeda. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia bakal luncurkan layanan kereta khusus rute Rangkas Bitung Merak untuk mendukung para petani dan pedagang. Presiden Prabowo tegaskan pemerintah beri subsidi 60% untuk ongkos kereta khusus tersebut. Kereta penumpang kelas ekonomi K3 khusus petani dan pedagang rencananya akan diluncurkan pada bulan ini. Pada Selasa siang, usai meninjau stasiun Manggarai dan meresmikan stasiun Tanah Abang, Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pemerintah akan memberi subsidi 60% pada ongkos kereta khusus petani dan pedagang. Sementara barang yang dibawa tidak akan dikenakan ongkos naik. Sudah ada. Jadi dia saya cek. Jadi dia hanya bayar untuk dirinya. Barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Ya. Kursinya apa tuh? Nyampe. Ongkosnya mungkin Pak begitu. Apanya? Ya tadi saya sudah katakan, ongkos disubsidi pemerintah 60%. Semuanya. Kalau untuk petani dan pedagang, dianya tetap disubsidi 60%. Barangnya nggak bayar. Kereta khusus petani dan pedagang memiliki desain khusus disesuaikan aktivitas niaga. Pertama, pintu masuk keluar kereta lebih lebar, memudahkan bongkar muat. Kedua, tempat duduk sejajar dinding agar ruang barang lebih luas. Dan yang ketiga, kapasitas hingga 73 tempat duduk per rangkaian. Diketahui program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui peningkatan akses transportasi logistik yang terjangkau. Selain itu diharapkan program kereta khusus ini dapat membantu pelaku usaha kecil dalam menekan biaya distribusi hasil pertanian dan dagangan sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, fenomena perceraian akibat kenaikan status ASN marak terjadi. Di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, seorang pegawai berstatus ASN P3K diduga menikah siri dengan seorang pria beristri. Hasilnya, perceraian pun tak bisa dihindari. SK PNS diterima, cerai pun tiba. Begitulah yang dialami Fitriana, istri sah dari seorang pria berinisial RA di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Fitriana mengaku gugatan cerai yang dilayangkan suaminya bukan karena masalah rumah tangga, melainkan karena RA telah menikah siri dengan seorang perempuan berstatus ASN P3K yang baru saja dilantik. Perceraian pasangan suami istri belakangan menunjukkan peningkatan dari kalangan masyarakat biasa bahkan hingga selebritas tak luput dari ketukan palu putusan pengadilan agama. Namun siapa sangka dari total 394.000 lebih kasus cerai, 73% gugatan diajukan oleh pihak perempuan atau istri. Sebut saja Sabrina Khairunisa, istri dari selebritas Deddy Corbuzier, Raisa, istri dari Hamis Daud, dan sederet selebritas perempuan lain yang dengan tegas mengambil langkah gugat cerai secara resmi. Beragam alasan yang melatar belakangi pasangan suami istri akhirnya memilih untuk berpisah. 64% disebabkan karena perselisihan terus-menerus, 25% masalah ekonomi, dan juga ditinggalkan oleh salah satu pihak. Fenomena cerai ini turut menjadi perhatian khusus pemerintah. Banyaknya pasangan muda menikah tanpa pemahaman mendalam tentang tanggung jawab emosional dan spiritual dinilai menjadi salah satu penyebabnya. Karena itulah, Kementerian Agama bertekad memperluas edukasi pranikah agar tidak mudah bagi pasutri untuk mengucapkan kata cerai. Mirisnya lagi, sesuai data Kemenak, tingginya angka perceraian dibarengi dengan penurunan angka pernikahan terus-menerus. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menepis isu dirinya diasingkan ke Papua. Gibran tegaskan Papua bukan tempat pengasingan dan masih bagian dari NKRI. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait isu kunjungannya ke Papua sebagai upaya pengasingan politik. Dalam kunjungan kerjanya ke Manokwari, Papua, Gibran tegaskan isu tersebut tidaklah benar. Papua bukanlah wilayah pinggiran atau tempat pengasingan. Papua merupakan bagian penting dari NKRI yang harus mendapat perhatian dan pembangunan setara. Karena itu dibentuk dua lembaga untuk mengawal pembangunan di Papua. Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Bapak Ibu mungkin udah sering baca berita tentang saya. Oh, Gibran diasingkan di Papua. Tidak, itu enggak benar. Papua itu bagian dari NKRI. Bagian dari NKRI dan harus kita berikan perhatian khusus. Itulah kenapa ada dua lembaga yang mengawal pembangunan di sini. Dan saya yakin tadi ya Pak Gubernur, orang-orang yang ada di sana itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang mengerti problem di Papua. Sudah bercerai 3 tahun yang lalu.